Inilah akar pemikiran ekonomi Bung Karno, Marhaen, berdikari, dan sosialisme Indonesia. Bung Karno melihat bangsa kita terbelenggu oleh sistem ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Pemikiran beliau terbentuk di tengah penderitaan rakyatnya. Beliau melihat petani, nelayan, pedagang kecil, dan melihat sosok Marhaen. Marhaen punya sejengkal tanah, perahu sederhana, gerobak kecil, tapi tetap miskin. Pemahaman ini menjadi dasar Marhaenisme, sebuah ideologi untuk rakyat kecil. Bung Karno membayangkan ekonomi di mana para produsen kecil tidak ditindas. Marhaenisme menolak kapitalisme dan feodalisme, menyerukan keadilan sosial yang berakar pada kenyataan Indonesia. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri adalah seruan Bung Karno untuk kedaulatan ekonomi. Beliau paham bahwa kemerdekaan politik tidak banyak berarti tanpa kemerdekaan ekonomi. Berdikari berarti membangun kekuatan Indonesia dari dalam, menggunakan sumber daya dan kemampuan sendiri. Terakhir, sosialisme Indonesia disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia, menekankan kesejahteraan bersama. Negara berperan penting dalam mengarahkan ekonomi, memastikan sektor-sektor utama melayani kepentingan nasional. Sosialisme ini bertujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur, membagi hasil pembangunan secara merata. Sosialisme ini manusiawi, berakar pada nilai-nilai Indonesia, dan sangat nasionalis. Ekonomi Indonesia hari ini, pemandangan pertumbuhan dan bayang-bayang yang semakin pekat. Angka pertumbuhan diumumkan dengan bangga, gedung-gedung mencakar langit, dan mal-mal berkilauan. Investasi asing dirayakan sebagai tanda kemajuan. Namun, di balik semua ini, bayang-bayang lama masih ada dan bayang-bayang baru semakin panjang. Apakah pertumbuhan saat ini benar-benar mengangkat Marhaen masa kini? Data statistik ketimpangan menunjukkan gambaran yang jelas. Kekayaan terkumpul di tangan segelintir orang, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Pengejaran pertumbuhan tanpa dilandasi prinsip keadilan bisa menjadi bentuk penindasan baru. Beban rantai, ketergantungan impor, beban utang, dan kekuatan perusahaan besar. Bung Karno memperjuangkan berdikari, semangat kemandirian. Saat ini, Indonesia mengimpor bahan pokok yang dulu melimpah dari tanah subur kita. Ketergantungan ini adalah kelemahan, sebuah rantai yang mengikat nasib kita pada pasar dunia. Hutang menumpuk, menghabiskan sumber daya negara, dan membentuk kebijakan agar sesuai dengan agenda luar. Perusahaan-perusahaan besar memiliki kekuatan besar, menghambat usaha-usaha kecil. Kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi luka yang sulit hilang di wajah bangsa kita. Jutaan orang hidup dalam kesulitan mencari pekerjaan, tetapi hanya menemukan pekerjaan tidak tetap dengan upah rendah. Kemiskinan dan pengangguran yang terus ada ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem. Semangat revolusi Bung Karno dipicu oleh masalah-masalah ini. Komitmen beliau kepada rakyat tertindas masih relevan hingga hari ini. Bagian 4. Janji yang belum terpenuhi. Menilai perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan ekonomi. Seruan untuk berdikari adalah inti dari visi Bung Karno. Puluhan tahun telah berlalu, tetapi apakah Indonesia benar-benar telah mencapai kemerdekaan ekonomi? Ketergantungan pada barang impor menunjukkan kelemahan yang mendasar. Kemerdekaan sejati berarti mampu memenuhi kebutuhan pokok sendiri. Meskipun kita merakit banyak produk, teknologi inti dan hak kekayaan intelektual seringkali masih milik asing. Hal ini membatasi kemampuan kita untuk mendapatkan manfaat penuh dari tenaga kerja dan sumber daya kita. Investasi asing dapat membahayakan kemandirian nasional, berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian rakyat Indonesia. Berdikari adalah tentang membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk Indonesia dan rakyatnya. Perjalanan menuju kemerdekaan ekonomi sejati memerlukan perubahan mendasar dalam cara berpikir, kebijakan, dan prioritas nasional. Bagian 5. Fajar Digital, jalan baru atau jebakan lama untuk Nusantara. Ekonomi digital datang dengan janji koneksi dan peluang baru. Ponsel pintar ada di tangan banyak orang, dan perdagangan daring berkembang pesat. Anak muda Indonesia menciptakan aplikasi inovatif, menunjukkan bakat bangsa kita kepada dunia. Namun, fajar digital ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan data dan dominasi raksasa teknologi global. Kesenjangan digital menciptakan bentuk ketidaksetaraan baru. Otomatisasi dan kecerdasan buatan mengancam menjerugus pekerja di sektor tradisional. Tantangannya adalah memanfaatkan kekuatan era digital sejalan dengan visi Bung Karno tentang Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Bagian 6. Seruan Aksi Bung Karno membangun masa depan ekonomi yang mandiri. Bung Karno menyerukan revolusi mental, sebuah revolusi cara berpikir dalam ekonomi kita. Ini berarti menumbuhkan semangat percaya diri, kerja keras, inovasi, dan kebanggaan nasional. Mencapai ketahanan pangan, kedaulatan pangan adalah landasan strateginya. Beliau memperjuangkan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi ketergantungan pada makanan impor. Bung Karno memahami pentingnya industrialisasi, membangun basis industri nasional yang kuat. Beliau menganjurkan proyek industri yang dipimpin negara di sektor-sektor strategis. Gagasan-gagasan ini adalah bagian yang saling terkait dari strategi besar untuk pembebasan ekonomi nasional. Semua ini membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk menantang kepentingan yang sudah mapan. Bung Karno telah meletakkan prinsip-prinsipnya. Tugas untuk mewujudkannya sepenuhnya terus menjadi pekerjaan besar bangsa kita yang belum selesai. Bagian 7. Amanat Ekonomi Pancasila. Apakah keadilan terwujud di Indonesia saat ini? Pancasila 5 sila adalah dasar falsafah negara kita. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangatlah penting ketika kita merenungkan ekonomi kita. Bung Karno membayangkan ekonomi yang mengangkat kaum lemah dan melindungi mereka yang rentan. Melihat Indonesia hari ini, kita harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit. Apakah sistem ekonomi kita saat ini benar-benar mencerminkan semangat keadilan sosial seperti yang terkandung dalam Pancasila? Pengejaran pertumbuhan, jika meninggalkan jutaan orang, tidak sesuai dengan amanat luhur Pancasila. Tantangan bagi Indonesia adalah membangun ekonomi yang benar-benar Pancasilais, di mana keadilan sosial dapat dirasakan nyata oleh setiap warga negara.